Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sabdisma Siregar, NPM 20.05.0019. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah kami dari kelompok 8 dengan judul Hak Kekayaan Industri dan Penegakan Hukumnya. Di sini saya akan membahas pertama, pengertian haki, yang kedua, objek yang dilindungi haki, dan yang ketiga, fungsi dan tujuan haki. Pertama saya akan membahas yaitu A. Pengertian haki. Hak kekayaan intelektual atau yang biasa disebut dengan haki adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau yang berguna untuk masyarakat. Jadi apa yang disimpulkan bahwa haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia. Istilah haki didapat dari Intellectual Property Right atau IPR yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 mengenai pengesahan WTO. B. Objek yang dilindungi haki. Suatu hak yang dihasilkan kemampuan intelektual manusia. HKI perlu mendapat perlindungan hukum yang memadai. Tanpa adanya perlindungan hukum, para pesaing dapat meniru paten, merek, dan desain industri orang lain tanpa harus mengeluarkan biaya untuk proses penciptaannya. Dengan demikian, hak kekayaan industri menurut konvensi Paris meliputi yaitu paten sederhana, desain industri, merek dagang, merek jasa, nama dagang, indikasi asal, dan penanggulangan persaingan curang. Persetujuan TRIPS memperjelas kedudukan perlindungan HKI sebagai isu-isu yang terkait di bidang perdagangan. Tujuannya adalah untuk memberi perlindungan HKI dan prosedur penegakan hak dengan menerapkan tindakan yang meniru perdagangan yang sehat. 23 sistem perlindungan hak kekayaan industri yang menjadi pokok bahasan dalam landasan ilmiah dalam naskah akademik difokuskan hanya industri sebagaimana yang dikemukakan terdapat reward theory yang memiliki makna yang sangat mendalam yang berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada inventor atau pemilik merek atau pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbangan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan atau menciptakan karya-karya intelektual tersebut. Dengan demikian, teori-teori tersebut perlu disempurnakan dengan memasukkan kepentingan makro sebagai upaya untuk menumbuhkan kreativitas masyarakat sehingga penghargaan tidak dianggap sebagai satu-satunya upaya memberikan keuntungan untuk individu inventor atau pemilik merek, pendesain, tetapi lebih jauh adalah untuk menciptakan kreativitas secara nasional. Dengan demikian, makna pemberian penghargaan tersebut akan merupakan sumbangan konkret bagi negara dalam pembangunan teknologi dan pembangunan ekonominya. Namun, dalam kenyataannya, kesulitan mengatasi risiko ini dapat pula timbul dari kelemahan dalam penegakan hukum meskipun hukum yang ada telah cukup memberikan perlindungan. Oleh karena itu, teori REACH harus diartikan secara luas, tidak hanya sekedar penyediaan perangkat hukum semata-mata, tetapi di dalamnya juga harus dikomodasikan pula kemampuan aparat penegakan hukum dalam proses industri di kalangan masyarakat. Mengingat risiko pelanggaran hak kekayaan industri akan tetap potensial
terjadi jika budaya masyarakat tidak mendukung perlindungan itu. Adapun konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam WTO adalah harus menciptakan perlindungan HKI yang memadai, baik bagi HKI nasional maupun asing dapat dijadikan alasan pembenaran untuk menerapkan sanksi ekonomi dan bentuk cross retaliation. Fungsi dan tujuan HAKI. Berikut ini adalah fungsi dan tujuan HAKI. 1. Sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta yang dipunyai perorangan atau kelompok atas jeripayahnya dalam pembuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. 2. Mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas HAKI milik orang lain. 3. Meningkatkan kompetisi khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual karena dengan adanya HAKI akan mendorong para pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi dan bisa mendapatkan apresiasi dari masyarakat. 4. Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi penelitian industri yang ada di Indonesia. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya teman saya akan membahas materi yang lain. Materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Putra Siregar, NPM 2005046. Di sini saya akan membacakan lanjutan dari isi makalah kami. D. Ruang lingkup tentang HAKI. Perlindungan terhadap hak cipta mempunyai dua ruang lingkup yang berbeda. Berikut adalah penjelasan lengkapnya. 1. Hak ekonomi. Hak yang memiliki dan dampak langsung terhadap ekonomi perusahaan. Hak pengadaan, hak distribusi, hak penyiaran, hak pertunjukan, dan juga hak pinjam masyarakat. 2. Hak atas ciptaan. Hak yang merujuk langsung terhadap subjek ciptaannya, seperti program komputer, buku, fotografi, database, dan lainnya. E. Dasar hukum tentang HAKI. Dasar hukum mengenai hak kekayaan intelektual cakupnya cukup luas. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 diganti oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Berisi tentang hak cipta pencipta, perlindungan hak cipta dan juga ciptaan yang dilindungi. 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang paten. Berisi tentang inventor dan juga pemegang hak paten. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Berisi tentang merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan waktu perlindungan terhadap merek. Nomor 4, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Berisi desain industri dan jangka waktu perlindungannya. Nomor 5, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Nomor 6, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Berisi tentang rahasia dagang, lingkup rahasia dagang, dan juga perlindungan terhadap rahasia dagang. E. Prinsip HAKI. HAKI memiliki 4 prinsip yang sudah diterapkan sejak awal, yaitu 1. Prinsip ekonomi. HAKI memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang dapat memberikan keuntungan terhadap pemilik hak cipta. 2. Prinsip kebudayaan. HAKI meningkatkan pengembangan kebudayaan baik dari ilmu pengetahuan maupun aspek lainnya dan meningkatkan taraf kehidupan bagi masyarakat. 3. Prinsip keadilan. HAKI memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak terhadap karya cipta miliknya dan tidak dapat dimanfaatkan tanpa izin dari hak pemilik cipta. 4. Prinsip sosial. HAKI merupakan suatu kesatuan yang dibuat dengan memikirkan keseimbangan antara kepentingan individu dan juga masyarakat luas. Sekian dari saya, selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Lastri Pramita Huta Barat dengan NPM 2005026. Di sini saya akan melanjutkan hasil materi kelompok kami. Jenis-jenis HAKI. Secara garis besar, hak atas kekayaan intelektual terbagi 2 jenis, yaitu yang pertama hak cipta dan yang kedua hak kekayaan industri.
Hak cipta diberikan khusus kepada para pencipta yang memiliki hak eksklusif untuk dapat mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya. Hak cipta yang dimaksud adalah dalam ruang lingkup di bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan. Yang kedua, hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri adalah hak yang melindungi suatu perusahaan dari berbagai macam plagiarisme dan juga dapat mengatur segala sesuatu dalam lingkungan industri. Selanjutnya, penanggulangan praktik persaingan curang. Di sisi lain, persetujuan TRIPS juga mengatur tentang larangan praktik persaingan curang dan perjanjian lisensi. Secara konvensional, HKI dibagi dalam dua bagian. Yang pertama, hak cipta, yang kedua, hak kekayaan industri, yang mencakup paten, desain industri, merek, penanggulangan praktik persaingan curang, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang. Sistem hak intelektual merupakan hak privat. Dalam hal ini diatur dalam Agreement on the Trade-related Aspect of Intellectual Property Rights atau Persetujuan TRIPS yang menyatakan recognizing that intellectual property rights are private rights. Indonesia telah melakukan berbagai upaya dan langkah penyempurnaan terhadap pengaturan di bidang HAKI. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan pengaturan HAKI sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam persetujuan TRIPS atau WTO. Dan khusus pada naskah akademi ini dititik beratkan pada pembahasan mengenai paten, merek, dan desain industri. Sekian hasil presentasi dalam kelompok kami. Jika ada kata yang salah, tolong dimaafkan. Terima kasih.